Selamat siang teman-teman. Konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya ada di sebuah taman dekat dengan tempat tinggal saya dulu. Tadi saya perjalanan dari rumah saya, tempat tinggal saya yang sekarang ini sekitar 40 menitan teman-teman pakai sepeda. Oke, jadi kesempatan kali ini saya mau memberitahu teman-teman bahwa di Jepang sini untuk populasi hewan itu masih terjaga teman-teman. Nanti saya mau tunjukkan salah satu populasi unggas seperti burung, bebek liar itu masih habitatnya itu, populasinya itu masih terjaga teman-teman. Banyak sekali hidup berdampingan dengan manusia, dengan orang-orang teman-teman. Jadi populasi hewan di sini seperti burung-burung itu masih terlindungi, terjaga, nggak diburu sama manusia teman-teman. Oke, saya mau tunjukkan buktinya bahwa di sini populasi burung-burung itu tetap terjaga, nggak ada yang memburu ya teman-teman, meskipun hidup di tengah kota. Nah, jadi seperti yang di tengah danau itu teman-teman, itu bebek teman-teman, bebek liar itu. Jadi di sini masih banyak bebek-bebek liar. Apa itu kalau di Indonesia namanya? Banyak banget di sini populasinya, masih terjaga. Dan gagak pun masih banyak teman-teman. Gagak itu ribuan kalau di sini. Hidup berdampingan dengan manusia. Nggak takut sama manusia, soalnya nggak pernah diburu di sini teman-teman. Di sana banyak banget itu untuk bebek-bebek liarnya. Saya mau mendekat nggak bisa ini teman-teman, saljunya masih tebal ini soalnya. Itu semua bebek liar teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia sudah diburu itu, sudah jadi bebek goreng semua. Mungkin kalau di Jepang seperti burung itu dilindungi semua ya teman-teman. Terus nggak ada juga orang yang memburu. Oke, kita cari burung yang lain lagi ya teman-teman. Biasanya
merpati di sini juga banyak itu, ribuan atau ratusan, pokoknya banyak banget ini. Cuman sekarang kok nggak ada apa karena masih dingin itu nggak keluar. Dulu waktu musim panas itu banyak banget itu burung merpati, burung gagak. Mungkin pada belum keluar semua ya teman-teman, karena masih dingin. Oke, di sini saya lebih mengekspos tentang habitat hewan di sini ya teman-teman. Lebih tepatnya, aduh, masih tebal ini, masih tebal saljunya, nggak bisa turun nih teman-teman. Di sini ada juga kayak burung jendet. Kalau di Indonesia itu loh teman-teman. Kalau di tempat saya burung cendet itu. Di sana kayaknya ada tadi. Tapi saya nggak bisa turun teman-teman. Ini masih salju semua. Takut kejeblos. Itu teman-teman, gagaknya sudah keluar. Oh, punya sarang di sana teman-teman. Itu sarangnya. Jadi populasi burung-burung di sini itu masih banyak teman-teman. Gagak itu ribuan kalau di sini. Hidup di tengah kota berdampingan dengan manusia. Elang juga ada di sini. Masih banyak itu burung elang. Hidupnya juga di tengah kota. Hidup berdampingan dengan manusia. Nah, itu salah satunya teman-teman. Burung gagak. Nggak takut kan sama orang. Jadi di sini ribuan teman-teman burung gagak itu. Hidup berdampingan dengan manusia. Soalnya nggak ada yang memburu ini teman-teman. Kalau di Indonesia ini burung menyeramkan mungkin, tapi kalau di sini enggak. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman siap menjaga populasi hewan di Indonesia, tidak memburunya biar habitatnya, populasinya bisa terjaga seperti di Jepang sini teman-teman? Oke teman-teman, saya mau melihat agak lebih dekat ini untuk bebeknya. Ada enggak ya di sini? Itu teman-teman, pada berjemur di sela-sela itu kayak pagar itu. Tapi itu yang di tengah itu masih banyak itu. Tapi sayangnya nggak bisa melihat lebih dekat ya teman-teman. Ini sudah mulai mencair teman-teman untuk saljunya. Ini kalau bulan 2 itu masih danaunya ini
semua jadi salju semua, ketutup salju semua. Ini sekarang sudah mencair, tapi sebagian yang paling ujung sana itu masih jadi es teman-teman, belum mencair. Oh. Nah, danaunya sebagian masih jadi es teman-teman. Teku ini. Oke, kita lihat lebih dekat lagi ya teman-teman untuk bebeknya. Untuk melihat bebek apa, kalau di Indonesia namanya apa, blibis atau apa itu teman-teman. Nah itu teman-teman, di tengah. Itu teman-teman, banyak sekali. Itu masih liar itu teman-teman. Jadi di Jepang itu untuk populasi hewan itu masih sangat-sangat terjaga. Mudah-mudahan di Indonesia buat teman-teman yang suka berburu, tolong jangan berburu lagi ya teman-teman, biar populasi hewan di negara kita itu tetap terjaga juga, biar nanti anak cucu kita itu tidak hanya diwarisi dengan cerita-cerita hewan-hewan yang dimiliki negara kita itu. Jangan cuma hanya diwarisi cerita-cerita, tapi masih bisa melihat teman-teman kalau bisa. Di sana banyak sekali itu. Itu merpatinya keluar juga teman-teman, cuman nggak begitu banyak seperti biasanya. Itu merpatinya juga sudah keluar. Itu liar juga itu teman-teman. Ini danaunya masih jadi es ini yang sebagian. Ini kemarin jadi es semua teman-teman, cuman ini sudah
memasuki musim semi, jadi suhunya udah naik, sudah lumayan hangat, jadi sudah banyak yang mencair. Dan itu yang sebagian masih, aduh, licin, masih beku teman-teman, ini masih beku. Jadi waktu musim dingin itu cuacanya sangat ekstrim teman-teman. Ini danau aja jadi beku seperti ini. Oke, kita lihat atau cari burung-burung lagi. Temanya ini untuk mengekspos burung-burung. Ini merpatinya kok nggak keluar ya. Lucu ya teman-teman, lucu banget itu bebeknya. Apa ya kalau di Indonesia namanya, blibis atau apa itu, nggak tahu aku. Ini hidup di tengah kota, di taman. Nah, di atas sana teman-teman, itu burung jalak itu. Jalak atau apa? Kita lihat lebih dekat ya teman-teman. Lagi cari makan itu. Itu teman-teman. Di sini masih banyak banget itu populasinya. Oke, kita lanjut lagi. Jalaknya terbang ke sana teman-teman. Kalau yang seperti burung jalak itu, kalau lihat orang lumayan takut, nggak seperti gagak atau bebeknya tadi. Itu teman-teman. Itu malah bermain sama anjing.
Kayaknya gagaknya ini lagi musim kawin kayaknya teman-teman. Pada lagi cari sarang semua itu. Kalau gagak nggak takut orang itu teman-teman. Itu teman-teman, malah ada yang mendekat. Itu elang teman-teman. Itu burung elangnya juga keluar terbang ke sana. Jadi di Jepang itu seperti burung-burung itu hidupnya di tengah kota teman-teman. Hidup di taman-taman seperti itu. Nah, itu burung merpatinya sudah keluar teman-teman. Itu, tapi ini baru sedikit yang keluar teman-teman. Itu ke tengah sana. Ini baru ada 4. Biasanya ratusan atau ribuan, ini banyak banget biasanya. Ini ada 4 ini yang turun sini. Tuh. Bayangin saja teman-teman, ini taman nggak luas-luas amat, cuman bisa ditempati atau sebagai tempat tinggal burung-burung itu ribuan itu. Kalau musim semi, musim panas itu kesini semua. Di tengah kota ini, tamannya di tengah kota. Di sana gedung-gedung tinggi itu.
lagi cari makan itu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dari video ini bahwa kalau di Jepang itu untuk populasi hewannya itu masih terjaga dengan baik ya teman-teman, khususnya untuk burung-burung. Meskipun hidup di tengah kota atau di pinggir-pinggir kota itu, untuk populasi hewannya itu masih terjaga dengan baik teman-teman kalau di sini. Soalnya nggak ada yang memburu gitu teman-teman. Maka dari itu kita bisa mengambil pelajaran dari sini teman-teman, bisa mengambil contoh dari Jepang ya teman-teman, khususnya untuk bisa menjaga populasi hewan di negara kita, khususnya burung-burung yang sekarang sudah mulai punah. Mari kita jaga lagi, kita lestarikan teman-teman. Kalau bisa buat teman-teman atau khususnya kita semua lah yang suka berburu, mari kita tinggalkan kebiasaan itu ya teman-teman, khususnya untuk berburu hewan-hewan yang tidak merugikan kita, terutama seperti burung-burung itu ya teman-teman. Kita ambil pelajaran dari Jepang supaya nanti anak cucu kita itu tidak hanya bisa mendengar cerita dari kita teman-teman, kalau kita itu, negara kita itu punya burung atau hewan seperti ini dulunya gitu. Jadi kalau bisa kita lindungi, kita jaga populasinya, supaya nanti anak cucu kita itu tidak hanya bisa mendengar, tapi bisa melihat langsung hewannya gitu teman-teman, tujuan saya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini nanti bisa mengingatkan kita ya teman-teman, supaya yang dulunya kita itu hobi berburu binatang-binatang yang tidak merugikan kita, mulai dari sekarang mari kita berhenti untuk berburu ya teman-teman. Kalau bisa kita jaga untuk populasinya dan habitatnya, mari kita jaga. Seperti itu teman-teman, tujuan saya membuat video ini supaya kita semua sadar bisa melindungi atau menjaga hewan-hewan di daerah kita, khususnya untuk hewan-hewan yang tidak merugikan kita ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau bisa itu mulai dari sekarang ya teman-teman, kalau bisa itu kita jangan berburu lagi, khususnya untuk hewan-hewan yang tidak merugikan kita. Biarlah hidup berdampingan, nggak apa-apa, seperti di Jepang sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman atau kita itu hobinya itu mendengarkan suara burung, mendengarkan indahnya suara burung, itu kalau bisa seperti di Jepang teman-teman. Kita nggak harus memeliharanya,
Jadi kita tinggal keluar rumah aja teman-teman kalau mau melihat atau mendengarkan suara burung-burung itu, kita tinggal keluar rumah aja itu sudah bisa menikmati teman-teman, seperti di Jepang sini. Jadi seperti itu teman-teman tujuan saya dan pesan saya buat teman-teman, buat kita semua lah. Kita harus bisa belajar dari sini, harus bisa seperti sini ya teman-teman, seperti negara Jepang. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk kesimpulannya video ini. Semoga bermanfaat bagi kita, bisa mengingatkan kita untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, populasi hewan yang sekarang hampir punah itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu, supaya nanti kalau ada video baru lagi dari saya, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Dan jangan lupa untuk dipencet tombol loncengnya ya teman-teman. Oke, kalau begitu cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.